Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat untuk beraktivitas melanjutkan pembelajaran kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi uswatun hasanah di muka bumi ini, dengan terdapat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin anak-anakku sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harap semoga anak-anakku sekalian tetap bersemangat dalam bekerja, beraktivitas dan belajar, sekalipun kalian belajar dalam rumah masing-masing. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri dan keluarga, dan selalu mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah beraktivitas. Dan jangan lupa pakai masker apabila keluar rumah, dan jaga jarak dari siapapun, dan jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas, terutama dalam belajar. Jadi sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dalam hati. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu macam-macam sujud. Ya, dalam sujud itu kita kenal ada 4 sujud. Ya, ada sujud dalam salat, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah. Ya, kita akan fokus pada pagi hari ini yaitu sujud syukur. Ya, tujuan pembelajaran memahami tata cara sujud syukur. Kemudian yang kedua, mempraktekkan sujud syukur. Yang ketiga, membiasakan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian indikatornya ada 5. Yang pertama, ya, kita akan menjelaskan pengertian sujud syukur. Kemudian yang kedua, dalil tentang sujud syukur. Kemudian yang ketiga, sebab melakukan sujud syukur. Kemudian yang keempat, tata cara melakukan sujud syukur. Dan yang kelima, hikmah sujud syukur. Jadi mari kita lihat pembahasan. Yang pertama, sujud syukur. Ya, apa pengertian sujud syukur? Jadi sini ada 2 kata, ada sujud, ada syukur. Jadi apa yang maksud dengan sujud? Sujud itu adalah bentuk penghambaan atau kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita terhindar dari bahaya. Jadi pengertian sujud syukur di sini adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya. Di sini pengertian sujud syukur. Jadi kita sujud karena apa? Karena kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua, dalil tentang sujud syukur. Di sini dalil artinya itu adalah apa buktinya, apa dasarnya sehingga kita sujud syukur. Jadi ada dalil, karena ada 2 dalil, ada namanya dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan kalau dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang kita akan jelas di sini adalah dalil yang bersumber dari hadis. Ya, di sini ada
sabda Rasulullah SAW. Ya perhatikanlah, ini ada salah satu hadis. Ya hadis berarti sunnah kita untuk lakukan. Artinya katakan sunnah itu berarti bila kita mengerjakan akan mendapat pahala, dan apabila kita tidak kerjakan atau kita tinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau kita kerjakan sudah jelas, insya Allah akan mendapat pahala. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Jadi perhatikanlah, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakar ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busra bihi haran sajidun syukurillah. Artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berita gembira, maka spontan Rasulullah SAW sujud. Itulah yang maksud dengan sujud syukur. Ya kenapa? Karena ada berita gembira di hari, sehingga kita disunahkan untuk sujud syukur. Jadi ini adalah dalil atau bukti kita bahwa kita disunahkan untuk sujud syukur. Ya, perlu saya sampaikan juga ada yang namanya hadis. Ya kita lihat ada perbuatan Nabi. Jadi ada perbuatannya Nabi atau ada takrirnya Nabi. Artinya kalau kita melihat konteks hadis ini adalah perbuatan Nabi. Kenapa dikatakan perbuatan Nabi? Karena dia mendengar berita gembira, dia langsung sujud. Dia bersujud berarti itu adalah suatu perbuatan. Berarti sudah kita buktikan bahwa itu adalah hadis. Ya, karena hadis itu adalah sunnah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa yang menyebabkan sehingga kita melakukan sujud syukur? Ya, kenapa kita sujud syukur? Atau apa yang menyebabkan sehingga kita sujud syukur? Di sini ada dua. Yang pertama karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sunnah untuk sujud syukur. Ini sebenarnya banyak sekali waktu diberikan kepada kita untuk mendapatkan yang namanya pahala. Ya, kita mendapat kenikmatan ya kita disunahkan untuk sujud. Kapan kita sujud syukur berarti kita sudah jelas mendapat pahala karena ini adalah sunnah. Kemudian terhindar dari bahaya. Yang mana itu katakan terhindar dari bahaya? Pama kita berada dalam satu tempat, kemudian di tempat itu terjadi bencana, apakah itu gempa bumi atau longsor dan sebagainya, tetapi kita selamat pada saat itu, spontan kita sujud syukur. Bukan berada nanti tunda-tunda sebentar saya sujud syukur, nanti malam padahal terjadi pada paginya. Ya. Jadi itulah ada dua sebab melakukan sujud syukur. Selanjutnya yang keempat, tata cara melakukan sujud syukur. Bagaimana caranya kita melakukan sujud syukur? Yang pertama, menghadap kiblat. Ini sering kita lihat, terutama kalau ada pertandingan sepak bola, biasanya kita lihat kalau ada gol atau kalau memasukkan gol itu, langsung dia lari di sudut lapangan, kemudian dia langsung sujud. Itu adalah kita sudah mengetahui bahwa itu adalah sujud syukur. Ya, bukan sujud tilawah, bukan sujud sahwi, dan bukan juga karena salah, tapi karena berterima kasih kepada Allah karena dia memasukkan gol. Jadi menghadap kiblat, kemudian niat. Ya memang kita sudah berniat mau sujud syukur. Ya. Kemudian yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat, tetapi bacaannya ini kita lihat beda bacaannya. Kalau bacaan dalam sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tawalana perhatikan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi itulah yang dibaca pada saat kita sujud syukur. Kemudian yang ketiga, setelah kita sujud, kita bangkit, duduk kembali. Setelah kita duduk kembali, ya silakan salam. Ya, salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan selesailah salat sujud. Kemudian yang kelima, hikmah sujud syukur. Apa hikmahnya kita sujud syukur? Ya, di sini ada 4 hikmahnya. Yang pertama, terhindar dari sikap sombong atau nikmat atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud syukur itu
kita menyadari bahwa nikmat yang diterima pada saat itu adalah karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita sehingga kita mendapatkan nikmat, tapi kita sadar bahwa itu berasal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, hikmahnya atau manfaatnya kita syukur. Dan kedua, memperoleh kepuasan batin dan kebahagiaan hakiki. Di sinilah yang kita dapatkan kebahagiaan hakiki. Karena kita konten kita sujud syukur atau berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, ataukah kita terhindar dari bahaya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam surah Ibrahim ayat 7. Ya, barangkali ada yang tahu apa bunyi surah Ibrahim ayat 7? Ya, bagus. Jadi bunyinya itu bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, katakan bahwa siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya Allah akan menambahkan nikmat seseorang yang bersyukur atau mensyukuri apa yang dia dapatkan. Dan barang siapa wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang menikmati atau mengingkari nikmat Allah itu, maka azab Allah sangat pedih. Jadi anakku sekalian, apabila kalian mendapatkan nikmat, ya syukurilah. Karena kapan kita tidak syukuri, ya suatu saat azab Allah akan datang. Kalau bukan di dunia kita dapatkan, insya Allah pasti kita akan dapatkan di akhirat. Maka barulah kita mensyukuri nikmat. Kemudian yang keempat, menjadi lebih dekat kepada Allah sehingga mendapat bimbingan taufik dan hidayahnya. Jadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya di sini, ya analisa yang pertama itu pengertian sujud syukur itu adalah sudah dilakukan karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua, ya bagaimana caranya. Kemudian hikmahnya, ya yang bisa tidak kembali selain. Ya, barangkali itulah penjelasan singkat. Jadi sebelum saya tutup, kepada anak-anakku sekalian, di sini untuk lebih mendalami apa yang telah saya jelaskan tadi, maka anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Jadi anak menjelaskan, sujud syukur adalah ini. Kemudian kedua, tuliskan sebab-sebab sujud syukur. Apa yang menyebabkan kita sujud syukur? Apa yang menyebabkan sehingga kita disunahkan untuk sujud syukur? Atau kapan kita sujud syukur? Kemudian ketiga, tuliskan cara sujud syukur secara berurut lengkap dengan bacaannya. Jadi secara berurut, ya apa dulu, kemudian pertama, kedua, ketiga, dan keempat apa yang kita lakukan. Kita dimaksud dengan tuliskan cara sujud syukur secara berurut lengkap dengan bacaannya. Kemudian yang keempat, sebutkan hikmah sujud syukur. Ya, ada hikmah sujud syukur dan hikmahnya juga 4, silakan hikmah anak perhatikan slide. Jadi ini ada 4 pertanyaan saya berikan dan saya harapkan kepada anak-anak sekalian supaya pertanyaan saya berikan ini ditulis di buku latihan, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA grup. Ya, di grup dikirim. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan anak-anak sekalian supaya perhatikan protokol kesehatan, ya ingat pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Barangkali saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.